Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sengaja kami hari ini menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan situasi dunia, Indonesia dan khususnya pangan, hubungannya dengan pangan. Kita sudah tahu bahwa terjadi perang antara Iran dengan Israel. Kita hubungkan kondisi pangan yang ada sekarang. Alhamdulillah setelah kami menghitung kekuatan pangan kita dengan kondisi geopolitik yang memanas, pangan kita, cadangan kita sampai dengan hari ini itu tersedia sampai dengan 324 hari cadangan pangan kita, mulai dari cadangan Bulog itu 3,7, kemudian di Horeca 12 juta lebih, jadi 3,7, kemudian standing crop juga 10-11 juta, totalnya bisa bertahan 324 hari. Dan bukan bahwa 324 hari stop, dan kita produksi terus menerus tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insya Allah pangan aman. Jadi ada dua kita hadapi, kondisi geopolitik memanas dan pengumuman BMKG ada kekeringan. Ini dua-dua harus kita jawab. Kita ada pengalaman menghadapi El Nino yang paling keras. Ini kan El Nino nanti bulan 4. El Nino kita hadapi yang paling dahsyat 2023, alhamdulillah kita bisa lolos. Dari rencana impor waktu itu 10 juta, kami ikut ratas, alhamdulillah kita bisa redam hanya 3 juta lebih. Tapi ke depan insya Allah tahun ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang, stok kita aman sampai 10 bulan, hampir 11 bulan, 10,7 bulan atau 324 hari bertahan. Dan tiap bulan kita produksi 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Itu range-nya. Jadi sedangkan kebutuhan kita adalah 2,5 juta ton per bulan. Jadi pangan aman. Gak usah risau. Dengan El Nino sekarang ini lebih lemah daripada sebelumnya. Lebih lemah. Tidak sekuat dari sebelumnya. Insya Allah kita bisa hadapi padahal kita belum siap waktu itu. Sekarang persiapan ini dengan hubungannya geopolitik selesai karena pangan kita aman. Oke, kemudian hubungannya dengan kekeringan El Nino yang kita hadapi yang diumumkan BMKG beberapa hari yang lalu. Ini insya Allah lebih mudah kita hadapi. Kenapa? Di lapangan sudah siap pompanisasi 1,2 juta hektar. Pompa coverage-nya bisa menjangkau pompa kita 1,2 juta hektar yang tak ada hujan. Oke. Kemudian tahun ini kita siapkan lagi 1 juta hektar. Jadi 2 juta nanti kita siapkan yang pada saat musim kering bisa kita airi. Pompanisasi sungai-sungai dan seterusnya, embung, sumur dalam, sumur dangkal, kita sudah siapkan. Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan. Nah itu sederhananya. Kita sudah siapkan infrastruktur irigasi dan juga ada rehab irigasi kurang lebih 1 juta hektar. Jadi ke depan insya Allah produksi kita aman. Jadi menghadapi geopolitik ini yang memanas dan menghadapi El Nino, kita sudah ada pengalaman. Kami secara pribadi menghadapi di 2015, 2016, kemudian 2023, dan itu jauh lebih dahsyat
daripada sekarang. Jadi ini nggak usah kita risaukan. Oke? Pak, yang El Nino ada subsidi bibit yang tahan kekeringan nggak Pak? Kita sudah siapkan. Jadi mulai pertama bibit unggul yang tahan kekeringan. Ada yang tahan air tawar. Itu biosalin jenisnya. Nah ini kita siapkan semua bibitnya, kita sudah siapkan. Dan yang menarik adalah optimalisasi lahan sudah kurang lebih 1 juta hektar. Opla rawa itu justru produksinya tinggi di saat musim kering. Kalau ada El Nino produksinya tinggi. Kita sudah siapkan, kalau dulu nggak disiapkan. Sekarang irigasi siapkan, lahan rawa kita sudah siapkan, bibit unggul kita siapkan, alat mesin pertanian siapkan, pompanisasi kita siapkan, semua kita sudah siapkan. Jadi, dan persiapan kita betul-betul matang dibanding sebelumnya. Dulu 2016 bisa bayangkan, 2023 bisa bayangkan, ada El Nino, tapi kita harus cari air di sungai-sungai, di pompanisasi, kemudian embung-embung. Sekarang sudah siap, embungnya sudah ada, sekarang kita siap menghadapi dua kondisi. Dan itu luar biasanya Presiden kita, Bapak Presiden, pada saat beliau pertama menjabat, langsung mengatakan siapkan infrastruktur pangan dengan baik. Pupuk juga turun 20%. Ini bisa memacu, memotivasi untuk tanam petani kita. Harga pupuk kan turun, jumlahnya bertambah. Ini juga sarana produksi bisa menambah. Jadi pupuknya aman, bibitnya aman, alat mesin pertanian aman, irigasinya aman. Ini kita sudah siapkan lebih awal. Dan juga saya tambahkan, sekarang stok kita 3,76 juta ton. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret dengan bulan yang sama. Paham maksudku? Tertinggi hari ini, kemungkinannya 2 bulan ke depan minimal, bukan maksimal, 5 juta ton. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Pak, kalau pangan tadi aman sampai Hati-hati, jangan sampai salah interpretasi. Bukan bahwa 324 hari selesai, bukan. Ini hari ini kita siap untuk 324 hari, paham? Tapi hari ini juga tiap bulan produksi 2,6 juta. Minimal, bisa sampai 5,7 juta. Paham maksudku? Artinya ini berjalan terus kan? Bukan bahwasanya 324 hari sekarang tidak produksi. Jangan sampai salah persepsi. Hati-hati. 324 hari stok yang ada hari ini. Paham? Di sisi lain, kami hari ini juga produksi tanggal ini hari, tanggal berapa? Tanggal 6 Maret sampai 6 April kita produksi kurang lebih mungkin 3 juta ton. Sorry, Maret bisa 4 juta ton sampai 5 juta ton. Paham maksudku? Tangkap ya? Jadi aman. Komoditasnya apa aja Pak? Apa? Komoditasnya apa aja yang disampaikan Abang tadi? Yang paling vital adalah beras. Karena kalau beras tidak ada, Republik ini bermasalah. Makanya kita sebut pangan karena komposisi beras dalam konsumsi kita hari-hari itu paling tinggi, 65-70%. Tambah sayur, tambah telur, tambah lauk lainnya. Kalau daging tidak ada, masih bisa substitusi ke telur. Telur tidak ada, masih bisa ke ikan. Tapi kalau beras tidak ada. Ubi bisa, tapi itu bukan habitnya, bukan taste-nya beda lah. Umumnya masyarakat Indonesia. Kalau alokasi anggaran untuk mitigasi yang El Nino itu berapa Pak? Udah disiapkan. Jadi bukan gini, persiapannya bukan sekarang. Kami sejak Bapak Presiden dilantik, diperintah kami persiapkan dari sekarang. Jadi ini sudah berjalan. Ini sudah apa ya? Autopilot mungkin ya. Ini sudah berjalan sesuai on the right track, on track sekarang. Sudah jalan. Jadi bukan bahwa kita baru mau mengalihkan anggaran, enggak. Memang sudah dirancang kita sudah merancang pertanian Indonesia akan menghadapi segala kemungkinan El Nino, La Nina, konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu kita sudah persiapkan. Jadi bukan ada kejadian ini, kemarin aku baca
jangan sampai ada salah persepsi. Waduh, ada lagi El Nino. Yang kita hadapi kemarin, persiapan kita belum sempurna, jauh lebih berat kita hadapi dan bisa selesai dengan baik, bahkan swasembada. Oke? Pada ada kekeringan, petaninya sendiri diberikan dukungan operasional. Oh iya, Apa saja? pertama irigasi kemarin, alat mesin pertanian, benih yang ditanyakan tahan kekeringan kita siapkan dari sekarang. Jadi sekarang petani kita, alhamdulillah, kita kunjungan kemana-mana, mereka bahagia. Pupuk ini mungkin puncaknya petani bahagia. Kenapa? Presiden kita betul-betul memanjakan petani Indonesia. Bayangkan ada 13 regulasi dikeluarkan dalam 1 tahun, dan itu mungkin terbanyak regulasi dikeluarkan dalam sejarah Indonesia. Sektor pertanian mempermudah semua sarana produksi, terutama pupuk. Oke. Pak Menteri, kalau progres cetak sawahnya sendiri gimana Pak dari program pemerintah? Sudah tadi kita evaluasi cetak sawah, kami rancang menjadi pertanian modern, transformasi tradisional modern. Apa maksudnya? Seluruhnya menggunakan alat mesin pertanian, seluruh ini nanti produktivitasnya tinggi, indeks pertanamannya tinggi, dulu tanam 1 kali bisa 3 kali, kemudian mengelola dengan teknologi yang terbaru. Kami mimpikan, tapi ini kan butuh waktu, ini baru bahas tadi, semua cetak sawah yang baru itu setara dengan negara maju pengelolaannya. Karena tenaga kerja kurang kan, nah kita menggunakan teknologi tinggi. Contoh, dulu tanam 25 orang, pakai teknologi ini, pakai drone di cetak sawah rawa itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 orang 1 hektar tanam manual, kalau drone kita pakai itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 hektar itu butuh kali 250, 500 orang, 700-an orang. Ya kan? 750 orang kalau ingin tanam untuk 25 hektar. Paham maksudku? Tetapi kalau 20 kan 500 orang. Ya kan? Berarti 750 orang ya? 750 orang tanam kalau 25 hektar. Sekarang 1 orang 1 hari pulang. Kalau mau diselesaikan dalam waktu 1 hari, itu harus 750 orang berderet tanam. Paham maksudku? Kalau sekarang 1 orang aja, jadi 1 berbanding 750 orang. Nah, itulah teknologi. Dengan penutupan serat Hormuz tadi, banyak pengamat yang bilang itu akan memicu krisis pangan di Indonesia. Berarti nggak benar gitu? Oh, pasti tidak benar. Mungkin bukan pengamatnya, bukan petani. Maklumi aja. Bukan sarjana pertanian asli. Seberapa optimis sih Pak? Lah, bukan penting, sudah sekarang banyak berasnya. Itu sudah selesai. Sampaikan salam hormatku bahwa insya Allah omongan saya benar. Kenapa? Barangnya sudah ada, kita sudah terlatih menghadapi, dan beras tidak impor, jadi nggak berhubungan. Kira-kira apa yang menyulitkan kita? Palingan bahan baku pupuk kan, tetapi alternatifnya kita ambil dari Rusia, Laos, Australia. Kami sudah perhitungkan semua. Oke, masih ada pertanyaan yang berat? Masih berlanjut nggak Pak? Jelang hari raya seperti apa kan pasti permintaan tinggi juga Pak dengan harganya. Stok tinggi, jadi ketemu stok tinggi, permintaan tinggi, sehingga aku sudah cek tadi relatif stabil. Ada naik 0,6% tadi, apa tuh? Ayam ras ya? Kan itu yang agak menguat sedikit sesuai rapat inflasi. Itu naik 0,68%. Rata-rata average seluruh Indonesia relatif aman. Sudahlah kalau naik 0,6%, sayangilah juga peternak dikit-dikit ya, supaya dia dapat baju lebaran. Oke. Pak, diskon subsidi pupuk yang 20% masih berlanjut nggak Pak di tengah? Berlanjut, berlanjut, berlanjut. Itulah hebatnya presiden kita. Silakan. Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah ini, apakah ada strategi baru yang disiapkan oleh Kementan dan strategi seperti apa? Atau memang masih jalur sesuai peta yang lama? Memang kita sudah siapkan semua.
kondisi terburuk pertanian Indonesia kita rancang. Ada karena kita sudah tahu terjadi Rusia dengan Ukraina kan, dan kemudian Iran dengan Israel. Kita sudah perhitungkan semua itu, sehingga kita siapkan dari sekarang. Bukan sekarang, saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Kemarin BMKG karena kepalanya baru kan, jadi itu kondisi 2023 itu serem, kering kerontang semua, dan ketidakpastiannya iklim itu luar biasa. Kadang tanam 1000 hektar, 2000 hektar, 2 minggu tiba-tiba tidak ada hujan datang, habis ini tanaman. Bayangkan petaninya bangkrut. Sekarang alhamdulillah kita siapkan dengan baik. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian insya Allah kokoh. Penegasan aja Pak, berarti produksi dalam negeri tidak akan berdampak dengan situasi Oh enggak, itu pasti, aku yang jamin. Pak, selain El Nino kan katanya kemarau juga akan datang lebih awal ya Pak, itu target El Nino itu sepupu dengan kemarau, itu sama. Dia sepupu satu kali. target tahun ini gimana Pak? Ini kayak ya, tapi banyak beritanya dia nanti. Jadi itu El Nino dengan Nano sepupu saudara kandung. Nah, dia bersaudara Kan dia datangnya lebih awal. Tapi landai. Tapi target produksi tahun ini seperti apa Pak? Target produksi insya Allah lebih tinggi dari tahun lalu. Masih akan tercapai gitu ya? Insya Allah doakan. Sama saja, berarti masih surplus. Sama saja produksi dengan tahun lalu. Tahun lalu surplus 4 juta, berarti sudah 8 juta surplusnya kan? Kalau surplus 8 juta, solusinya apa kira-kira? Mbak, oh, memang pintar dari sini. Ya, dua-dua pintar. Iya, kemarin kita ekspor. Tapi beritanya kecil. Ini baru mimpi, angan-angan di awat mau impor, beritanya besar. Aku ekspor nyata, aku tunggu berita kecil. Di pojok lagi judulnya. Oke, nggak masalah. Kita ketemu di akhirat nanti. Targetnya masih itu Pak, targetnya masih Coba gandum Pak, di coba gandum bagaimana sama terkait proyek hubungan substitusi Kita coba. Gandum, sorghum kita coba, tetap jalan. Oke. targetnya masih itu Pak, masih 38,7 juta ton Pak. Atau berubah? Enggak boleh berubah. Sekali layar berkembang, pantang, surut, hidup ke daratan. Tapi gandum progresnya bagus atau gimana Pak? Soalnya kan kita juga ada seperti yang negara. Ya tunggu. Kami sudah perintahkan kawal dengan baik. Ada beberapa kedelai kita sudah kembangkan 2000 hektar, bukan lagi percontohan. Mudah-mudahan produksinya bisa 4 ton. Bawang putih juga kita kembangkan, sudah produksi 20 ton. Kita jadi gini, skala percobaan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jumlah besar. Oke. Tadi kan berarti kalau misalnya untuk kenaikan pas lebaran nanti cuma 0,6 dari ayam ya Pak. Berarti kalau misalnya dari cabai dan dari Ada turun? Apa Hati-hati. aman, Pak? Yang turun kemarin minus tuh apa? Yang minus tadi, Cabai rawit kalau mulai turun. yang turun. Cabai rawit. Cabai rawit turun. Cabai merah turun. Beritakan juga kalau turun dong. Jangan seakan-akan itu you tidak bahagia kalau harga turun. Bantulah ya. Tolong bahagia juga kalau turun ya. Ini gak gampang menyediakan semua ini. Yang turun tadi apa ya minus? Coba. Bawang merah, cabai merah, apa lagi? Bawang putih, tolong tulis dulu dong, supaya aku tersenyum juga lihat berita Anda. Aku akan monitor semua berita Anda. Oke. Tapi jangan selalu pikir impor. Ya ekspor nih. Tapi jangan-jangan tulisannya, coba cek tulisannya kemarin. Jangan impor lagi 2000 ton dari Indonesia. Yang penting judulnya impor dari Indonesia ke Saudi Arabia. Enggak, ekspor ya. Oh, Arab ada. Saudi impor Pak. Hah? Arab Saudi impor beras gitu. Oh, iya yang penting. Betul dari Indonesia. Ada lagi? Pak, kalau soal larangan Iran dengan ekspor produk tadi ini gimana? Apa? Larangan Iran Pak, mengekspor produk tadi apa gimana Pak? Oh iya, nggak besarkan lagi susah tuh saudara kita. Udah janganlah you ganggu, jangan cari masalah. Udah kita sudah cukup. Oke? Pak, Kalau perlu kita yang ekspor tapi tidak dilarang ekspor ke sana kan? Sudah kita ekspor ke sana. Itulah hebat, itulah baiknya Indonesia. Tapi nggak berdampak ya bagi kita ya. Kenapa? Nggak berdampak ya kita ya. Enggak, insya Allah enggak. Pak soal update
rencana pembangunan pabrik itu gimana? Oh sudah jalan, kita sudah resmikan 1. Jadi tinggal 6. Udah, yang kemarin. Oh nggak ikut ya? Di Kaltim udah diresmikan 1. Tinggal karena target kita 7. Pak, kalau yang pengawasan untuk head minyak kita itu gimana Pak? Cuma kayaknya Anda kurang beritanya, begitu diundang datang kurang beritanya. Apa? Pengawasan untuk head minyak kita kan kadang-kadang masih suka Ya, masih ada nakal-nakal dikit, tapi ditindak. Percaya ditindak. Seluruh Indonesia menyebar tim. Di provinsi dipimpin oleh Dirkrimsus, di kabupaten Kasat Reskrim. Seluruh Indonesia. Pak, besok jadi pelepasan beras ekspor ke Arab. Kan sudah. Yang kapalnya Yang dari persiapan kapalnya kemarin katanya ada persiapan kapal. Ya sudah, kita biarlah yang orang teknis urus. Nah, kalau no, carikan aku mau ekspor lagi. Ya. Pak, Ini lagi. sapi dari Brazil itu kan kemarin sampaikan 50.000 untuk satu ekor. Itu nilainya berapa? Oh, nanti tanya pengusahanya. Itu swasta, bukan kita. Saya cuma datang minimal 50.000. Tapi target 100.000. Itu perang semua atau Dua-dua kayak. Sapi perah dengan pedaging. Pak, kemarin tuh pengamat ada wanti-wanti perjanjian dagang yang AFT ini tuh bisa bikin yang kan Bapak mau bikin petakanan terintegrasi ya. Itu akan mengganggu itu Pak. Karena tergang. Perjanjian dagang AFT itu Pak. Sekarang selama kita cukup, masa mau keluar rekomendasi dari sini? Di jam peternakan. Kalau kita cukup, keluarkan nggak rekomendasi impor? Ya itu namanya dagang. Jadi win-win solution. Jadi kita semua nyaman. Benar nggak? Aku tanya. Ini kan kalau menteri, ya palingan saya 3 tahun lebih. Kalau tidak reshuffle, ya kan? Kira-kira mau keluarkan rekomendasi? Oh, udah, itu tulis. Berarti dipastikan kayak memang nggak akan Enggak keluarkan kalau kita cukup atau surplus, iya kan? Mikir juga kan jaraknya jauh, nah kita produksi dalam negeri. Sederhana, jangan dibuat sulit. Oke, masih ada enggak biar puas. Soal temuan yang di dalam kemarin yang dibawa, kan Bapak selalu menggaungkan bahwa tidak ada lagi di bawah pasti penindakan. Oh iya, ditindak. Ada anu? Oh enggak ada. Saya baru ke Bapak Nas. Udah, karena langsung bergerak. Kemarin langsung saya detail. Pak Kapolri, saya sudah bicara, kabar saya bicara, langsung ke Dirkrimsus Jakarta. Karena ada juga di Jakarta. Langsung cek langsung, tindak. Bukan dihimbau, tindak. Pak soal impor itu Pak, nenek ayam. Ya kenapa? Oh itu memang kita masih impor. Tapi ada berita baik, cuma daripada tulisanmu banyak banget, nanti ketemu lagi. Ada berita baik, tenang aja. Udah, hubungannya pertanyaan Anda. Hah? Udah banyak. Apalagi? Pak, kalau yang swasembada gula progresnya Pak? Oh insya Allah, baik. Insya Allah tahun ini kita target white sugar nggak diimpor. Doakan ya. Dan El Nino, La Nina tidak berdampak. Produksinya Pak? Hah? Produksinya targetnya? Ya mudah-mudahan dia sekarang kan 2,6 nih, 2,7. Mudah-mudahan bisa capai 3. Ada stimulus sendiri Pak untuk Iya, petani? udah plasma kita bantu. Plasma masyarakat kita bantu, bongkar rampung segala macam. Itu anggarannya 1,7 triliun. Udah kita bantu. Stimulus. Pak yang ada sumur dan lain-lain itu kan kemarin yang kena nggak semua pertanian ya, peternakan juga. Apa itu? Sapi-sapi ternak di Aceh dan lain-lain itu kan kemarin kena bencana habis banyak. Ada nggak sih bantuan ada pemerintah? Nanti aku sampaikan lagi pertemuan berikutnya dengan Anda. Beritanya kan sudah banyak nih. Apalagi? Pak, ini Pak, progres Ini datang. Ini menyerai ini pasangan. Bapak, Apa tuh? progres apa, cetak sawah ulang di Sumatera itu udah sampai mana sih Pak? Kemarin kalau di pemerintah pusat ya. Oh iya. Ada budget itu Sudah jalan. berapa persen, Pak? Sekarang nanti di tenis dia
ada rapat di atas. Ya, yang jelas tim di lapangan jalan terus. Yang kami targetkan adalah yang ringan dulu, karena yang ringan sedang itu 90%. Ini dulu selesai. Yang 5%-nya 10% belakangan. Yang penting bergerak dulu ekonomi. Jadi kita strategi bekerja di lapangan yang ringan dulu supaya ekonomi berputar. Dan saya sudah dari sana. Hah? Tetap dikit. Oh ya pasti. Oke.